Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Amelia. Izin menyampaikan materi tentang pembahasan warisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar warisan. Lalu pengertian warisan, yang pertama pengertian warisan, yang kedua dasar hukum warisan, yang ketiga ketentuan mewaris dalam Islam, yang keempat menerapkan syariah Islam dan pembagian warisan, yang kelima yaitu yang terakhir manfaat hukum warisan. Nah, di sini saya sudah menulis tentang pengertian warisan. Apa sih pengertian waris atau mewaris itu? Pengertian mewaris atau warisan ialah secara istilah adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada manusia, kepada warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, harta, tanah ataupun yang lainnya. Jadi di sini pengertian warisan sendiri adalah perpindahannya hak waris atau hak kepemilikan untuk orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau orang yang ditinggalkannya, baik itu berupa harta, baik berupa uang ataupun berupa tanah. Nah, itu disebut pengertian ataupun yang dimaksud dengan waris atau mewaris. Nah, selanjutnya ilmu waris atau pewaris itu disebut dengan ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ilmu faraid sendiri itu merupakan ilmu yang mendalami atau menjelaskan tentang berhubungannya pewaris dan hak pewaris, baik itu cara menetapkannya, baik cara pembagiannya ataupun nasab-nasabnya. Nah, itu disebut dengan ilmu faraid. Adapun di sini dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam waris mewaris ada dalam Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, yang artinya bagi orang-orang ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada bagian hak pula dari peninggalan ibu bapak kerabatnya. Nah, jadi di sini sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, yaitu dasar hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Quran surat An-Nisa ayat 7, di mana bagi orang-orang ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak kerabatnya yang sudah meninggal. Bagi wanita pun ada, bagi laki-laki juga ada hak pula dari peninggalan ibu bapak kerabatnya yang sudah meninggal. Nah, yang kedua, dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam yang kedua yakni hadis. Untuk hadis sendiri, kita lanjut kepada bagian posisi hukum. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia yang merujuk kepada ketentuan KHI. Apa itu KHI? Kompilasi Hukum Islam. KHI merujuk, posisi hukum warisan Islam merujuk pada KHI, atau KHI itu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Selanjutnya ada ahli waris. Ahli waris sendiri itu, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Jadi ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, maka ia memiliki hak waris. Nah, di sini orang yang berhak menerima harta warisan dari seorang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang yang berhak menerima harta warisan, ada 25 orang. Menerima harta warisan ada 25 orang. 25 orang.
Nah, 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki disebut ahli waris asabah. 15 orang disebut asabah. Apa itu asabah? Asabah itu bagian orang yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Dan 10 orang lagi dari ahli waris pihak perempuan. Ahli waris pihak perempuan. Nah, apa yang disebut ahli waris furuz, yakni bagiannya telah ditentukan. Apabila ada yang bertanya, apa ahli waris furuz itu, yakni bagiannya telah ditentukan. Nah, selanjutnya syarat mendapatkan warisan. Syarat mendapatkan warisan. Syarat mendapatkan warisan yang pertama, yakni tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Apa itu maksudnya? Nah, kemudian yang kedua, orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Nah, contoh seorang hakim menetapkan bahwa seseorang yang menghilang itu hakim itu menetapkan bahwa orang yang menghilang itu telah meninggal dunia. Nah, adapun ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Contohnya seperti jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian anaknya meninggal dunia, maka si jabang bayi tersebut sudah mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Karena meskipun si bayi tersebut masih dalam kandungan, maka si jabang bayi tersebut berhak mendapatkan ahli warisnya karena sudah berbentuk wujud setelah saudaranya tersebut meninggal dunia. Nah, yang ketiga, sebab menerima harta warisan. Nah, kita tulis di sini sebab menerima harta warisan. Sebab menerima harta warisan. Yang pertama, sebabnya yakni nasab. Nasab, apa itu nasab? Nasab itu adalah keturunan. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan yang didasari oleh hukum Islam dan syariatnya. Yang ketiga, wala. Apa itu wala? Wala adalah seseorang yang memerdekakan budak, baik itu budak laki-laki maupun budak perempuan. Nah, itu disebut wala. Nah, yang keempat, ini kita menjelaskan tentang sebab tidak menerimanya harta warisan. Sebab tidak menerimanya harta warisan di sini ada 4. Yang pertama, kekafiran. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Dan yang kelima, lian. Maaf, maksud saya ada 5. Nah, kenapa yang pertama kekafiran? Sebab tidak menerimanya seseorang tentang hak warisnya, kekafiran yang pertama. Kekafiran, mengapa? Apabila seseorang atau di dalam keluarga kita ada yang murtad atau keluar dari Islam, maka dia tidak berhak memiliki hak waris dari orang tuanya ataupun dari kerabatnya karena dia telah murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan ini secara sengaja. Jadi apabila seseorang keluarga dia membunuh saudaranya sendiri karena ingin memiliki hak waris seutuhnya, maka laki-laki yang membunuh tersebut tidak berhak mendapatkan waris dari orang tuanya ataupun sanak keluarganya. Nah, selanjutnya perbudakan. Perbudakan atau seseorang budak yang dimerdekakan, maka ia tidak berhak mendapatkan ahli waris. Selanjutnya perzinahan. Apa itu maksud perzinahan? Maksud perzinahan di sini seorang laki-laki dan perempuan ia menikah lalu seorang laki-laki
dan perempuan tidak didasari oleh pernikahan, kemudian lahirlah anak dari perzinahan tersebut, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak waris dari sang ayah, tapi hanya mendapatkan hak waris dari sang ibu dan keluarga dari ibu. Nah, sedangkan dari sang ayah tidak mendapatkan hak waris apapun. Itu disebut hak perdata. Selanjutnya yang terakhir, lian. Apa lian itu? Lian itu tuduhan. Lian itu tuduhan perzinahan. Apabila di dalam sebuah keluarga ada laki-laki dan seorang perempuan, mereka misalkan sudah membangun keluarga, sudah mempunyai keluarga, tapi mempunyai tuduhan dia berselingkuh dengan misalkan dengan tetangga ataupun yang lainnya, maka dia anaknya tidak bisa mendapatkan hak waris tersebut. Selanjutnya ada ketentuan pembagian waris. Ketentuan pembagian waris di sini ada ahli waris zawil furud yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana di sini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Bagian yang sudah dijelaskan di bagian 4 kelompok, yakni pembagian ahli waris itu pembagian ahli waris. Bagian atau kelompok yang pertama. Bagian yang pertama ahli waris. Pertama. 1/2. Kelompok pertama bagian ahli waris yakni 1/2. Siapa saja yang mendapatkannya? Yang pertama suami. Suami jika seorang istri meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, atau laki-laki dari anak laki-laki. Nah, anak perempuan, adapun yang kedua anak perempuan. Bagian pertama yakni setengah, 1/2. Yang kedua anak perempuan. Anak perempuan jika anak perempuan tersebut tidak ada saudara laki-laki, cucu perempuan, atau saudara perempuan. Nah, selanjutnya ada cucu perempuan. Lalu saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak, maksudnya saudara perempuan sebapak sendirian tidak mempunyai anak laki-laki, cucu perempuan ataupun anak saudara laki-laki. Adapun yang selanjutnya bagian 1/4. Kelompok kedua bagian 1/4. Siapa saja yang mendapatkan yang termasuk dalam 1/4 ini? Yakni suami. Suami apabila jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Yang selanjutnya ada istri, bagian 1/4, yakni istri. Yang pertama suami dan yang kedua istri. Ada selanjutnya kelompok ketiga, bagiannya 1/8 atau hak warisnya memiliki 1/8. Siapa saja? Yakni istri apabila suami mempunyai anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Apabila si suami mempunyai 2 istri, maka 1/8 ini dibagi rata antara istri pertama dan istri kedua. Adapun kelompok selanjutnya yakni mendapatkan bagian 2/3. Bagian 2/3. Siapa saja yang mendapatkan bagian 2/3? Yakni 2 anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki. Yang kedua cucu perempuan. Yang ketiga 2 saudara perempuan. Yang keempat saudara perempuan sebapak. Adapun selanjutnya bagian yang mendapatkan hak waris 1/3. Yang pertama ada ibu. Jika
laki-laki, maka si ibu berhak mendapatkan 1/3 hak warisnya. Lalu ada dua saudara seibu, yang ketiga kakek, dan ada bagian yang selanjutnya yakni mendapatkan hak waris 1/6. Siapa saja yang mendapatkan hak waris 1/6? Yakni ibu apabila yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki. Yang kedua nenek berhak mendapatkan 1/6 hak waris. Selanjutnya bapak mutlak atau bapak sendiri baik punya anak atau tidak, maka si bapak tersebut berhak mendapatkan hak waris 1/6. Selanjutnya saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Nah, adapun di sini ahli waris asobah. Apa yang dimaksud dengan ahli waris asobah? Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari warisan yang tidak ditetapkan bagiannya, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Nah, maksud dari ahli waris asobah yakni perolehan bagian apabila si ahli waris tersebut telah mendapatkan bagiannya, maka si ahli waris asobah ini mendapatkan sisa dari ahli waris yang sebenarnya. Adapun